di tahun 1969 dengan sistem yang aku bilang tadi di awal, amplitude modulation atau AM, dengan namanya radio Dirgantara. Jadi belum Dirgantara Base Station. Jadi DBS itu artinya kepanjangannya Dirgantara Base Station gitu. Nah, radio ini itu didirikan sesuai keinginan ownernya Soleh Limantara. Itu beliau selaku direktur radio DBS FM untuk mengembangkan teknik pemancar transmitter. Jadi berawal dari keinginan yang aku bilang di awal, beliau itu pergi ke Semarang, belajar sistemnya segala macam dengan saudara beliau, dan mengenai teknik pemancar tersebut sampai kembali ke Banjarmasin, tercetuslah gitu ya, pengen punya bisnis dari pemancar tersebut dan berkembang sampai saat ini adalah radio DBS FM ini gitu. Jadi seiring perkembangan radio sebagai media hiburan ya, itu yang dari AM dialihkanlah dari AM itu ke frequency modulation. Seperti yang aku bilang juga, minta izinnya ditujukan kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Nah, di tahun 1989 radio ini tuh resmi punya sistem frequency modulation. Jadi bisa kebayang ya, dari tahun 1969 itu masih yang amplitude modulation, baru bisa dapat izin nih dari Persatuan Radio itu tadi. Itu 1989 bisa diizinin, yaudah pakai FM gitu. Kebayang lama banget kan? Yes, jadi itu tadi dan masih berfungsi sampai sekarang, namanya Radio Dirgantara Base Station gitu. Yang diharapkan tentunya juga dapat menjadi stasiun radio anak muda gitu, yang mungkin sekarang anak muda jarang dengerin radio. Ya, dengan adanya radio ini juga tentunya diharapkan bisa ini ya, membangkitkan pendengar lagi lah gitu. Mungkin cukup segitu aja sih. Jadi kalau misalnya sampai sekarang bisa dihitung 1989. Kemarin kita baru ngadain anniversary ke-32. Jadi kebayang ini radio bisa, aku bisa bilang cukup lama di Banjarmasin gitu. Cukup lama, tapi aku nggak tahu ya radio yang udah lama sebelum ini apa. Kalau misalnya ini adalah radio terlama, nggak tahu juga sih ya. Soalnya di tahun sebelum tahun itu juga belum lahir. Jadi ya radionya udah 32 tahun. Jadi 2020 kita bakal ketemu di umur 33. Biasa kan? Itu aja sih. Kalau tempatnya sebelum di sini ada gak kayak di lain? Enggak, ini emang udah di sini sih kayaknya. Oh, dari awal. Jadi mungkin apa ya, posisi-posisinya aja sih yang beda. Oh ya, dulu itu karena radio tuh belum kayak gini ya, kita udah bisa download lagu segala macam. Dulu kaset. Kalau saya pengen bukti ya, oh ini ya dia. Oh iya sih. Oh, kaset. Jadi nggak tahu sih sistem kaset dulu gimana ya, misalnya apa mungkin di list lagu-lagunya pengen diputar atau gimana. Mungkin kalau misalnya kalian ingin mengetahui sistemnya dulu gimana sih, kayak muter melalui kaset segala macam, atau pemancar tuh gimana sih, ini segala macam, aku saranin lebih ke ownernya aja. Nanti bisa janjian, kalian menghubunginya ke manajer ya? Iya. Manajer. Iya. Nah itu bisa tanya aja, bisa nggak ini segala macam, karena aku nggak tahu ilmunya sejauh itu juga, jadi takut salah menyampaikan. Mungkin bisa lebih lengkapnya ke situ. Karena kalian tadi kan apa ya, teknologi pendidikan ya, itu termasuk teknologi juga. Jadi boleh kepoin sini aja. Itu aja. Ntar aku naik dulu lah. Ya. Satu single Kaum Muda dari Raisa ini dengan single terbarunya Teristimewa. Aduh ya, yang nyanyiin juga istimewa banget kalau udah. Well, Raisa merilis single terbaru yang judulnya Teristimewa. Jadi setelah meluncurkan single You di bulan Oktober 2019, Raisa melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Rumah Kaca Melati, Hutan Kota Pelataran, Gelora Bung Karno GBK, itu merilis single terbaru yang judulnya tadi kamu udah dengerin, Teristimewa. Jadi karya terbaru ini menceritakan kekaguman Raisa itu terhadap orang-orang yang telah memberikan inspirasi, energi, dan motivasi bagi Raisa sendiri. Jadi lagu ini ditulis Raisa itu di akhir 2018, udah cukup lama ya, pas ke konser Fermata dibantu oleh Marco Steviano. Dan misalnya Tian kan lagi mendengarkan lagi record
kalau ada terjadi miskomunikasi atau kesalahan tuh kayak apa cara menanggulanginya? Oke, bentar. Ini tinggal dulu ya. Ya, jadi misalnya tiba-tiba salah ngomong nih, ya mungkin bisa dikasih tahu kaum muda aja sih. Ini sapaan pendengar kita namanya kaum muda, gitu. Jadi bisa dikasih tahu pendengarnya aja. Sorry tadi misalnya salah ngomongnya apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam dunia penyiaran, asal salah ngomongnya itu masih bisa ditolerir gitu. Misalnya belibet atau gimana, tapi kalau misalnya udah ngomong salah ngomongnya itu kata-kata kasar dimanapun ya dalam dunia penyiaran, mau TV atau radio, kayaknya ngomong yang kasar tuh gak boleh. Jadi misalnya kayak kata-kata ya kalian tahu sendiri lah itu. Jangan sampai terucap di udara gitu. Jadi kenapa jangan sampai kelepasan aja gitu. Kalau misalnya ada yang salah, mungkin kayak belibet kasih informasi atau gimana, kasih tahu aja, sorry kalau muda atau sorry pendengar tadi maksudnya kayak gini loh aja, biar lebih jelas aja ngasih informasinya seputar apa sih kayak gitu, biar nggak salah aja. Cara bicaranya harus yang kayak tadi kah, atau ada nada lain? Maksudnya lebih ke intonasi sih. Harus konsisten gitu lah. Konsisten nadanya itu aja kayak gitu kan. Nggak, itu bisa dibilang intonasi sih. Naik turunnya kita ngomong gitu. Jadi ngomongnya nggak yang datar gitu aja ngasih informasi. Misalnya cuaca hari ini ini nggak gitu aja. Pasti kalian pernah lihat di TV lo kayak gimana orangnya ketika bawain berita itu gimana, terus ketika programnya yang kayak lifestyle mungkin, atau programnya misalnya happy atau mungkin gosip kali ya, itu nggak mungkin ya ngomongnya datar dan ya udah gitu aja. Nah itu tadi, jadi mungkin bisa dibilang disesuaikan aja. Misalnya saat itu programnya apa atau ajang yang dibawakan apa, misalnya ajangnya seputar berita atau apa, itu bisa disesuaikan bacanya kayak news anchor gimana gitu. Kalau misalnya ajangnya happy ya kan, kayak ngasih informasi kekinian gitu, bisa lebih happy juga pembawaannya. Berarti tergantung dengan program yang dia bawakan. Iya, tapi kalau misalnya bisa dibilang kalau seorang penyiar emang harus punya itu juga sih, yang namanya kita harus bisa intonasinya naik turunnya gimana. Gak mungkin kita ngomong naik terus loh, jadi kita harus bisa turun juga, naik turunnya segala macam, terus powernya gimana gitu. Nah di situ penting sih ya, nggak boleh yang datar aja ngomongnya. Pengertian kasar jadi penyiar tuh adalah kalau syarat misalnya harus ada bakatnya kah? enggak juga sih. Sebenarnya keinginan aja sih. Kalau misalnya orang tuh saya pengen jadi penyiar. Kalau misalnya kita kayak sesuatu deh, kalau misalnya pengen, pasti berusaha ngedapetin itu loh, dari belajar apa segala macam itu. Kalau misalnya harus punya bakat, bakatnya harus pintar ngomong nih segala macam, nggak juga. Ada penyiar di sini bahkan yang sosoknya bisa dibilang introvert gitu. Dia pendiam, dia bisa cuman bergabung dengan orang-orang yang satu frekuensi samanya, tapi nyatanya jadi penyiar gitu, penyiar radio gitu. Jadi berbanding terbalik ketika dia jadi seorang penyiar radio di sini, dia ngomongnya seluas itu, se-extrovert itu dengan pendengar. Jadi tadi kalau misalnya niatnya emang pengen belajar, syarat-syaratnya juga mungkin memenuhi seperti pengetahuan musiknya, terus juga misalnya tidak cacat vokal, misalnya segala macam, itu boleh-boleh aja jadi penyiar gitu. Tadi lah pas siaran dia menggunakan ini tuh Oke, ini namanya kita bilang ini hardware-nya, ini software-nya. Jadi hardware-nya ini namanya mixer. Tuh. Jadi mixer sini ada beberapa perangkatnya yang sering kita gunakan ya. Ini contoh yang ini mau di video di sini. Ini namanya speaker. Jadi speakernya ada di situ.
ketika kita pengen on air itu harus di off in. Jadi off, ya. Karena suaranya biar nggak gema di saat kita naik gitu. Tadi. Oh iya. Ya kan. Terus kalau ini ada beberapa yang sering kita gunakan, ini phone. Ini kalau misalnya warnanya biru gitu, berarti ada telepon masuk. Jadi cara menggunakannya, diklik ininya, kan nanti misalnya ada telepon masuk warnanya biru nih, diklik terus dinaikin mic feedernya nih, gitu perlahan. Oh jadi ini terhubung dengan telepon? Iya, teleponnya on air. Kan ada tuh misalnya di radio yang main on air hubunginya ke sini kayak gitu. Di ini dinyalain aja, terus kalau misalnya pengen off in, saya udah terputus nih teleponnya sama pendengar, diturunin ininya terus dimatiin, jadi kebalikan. Kayak gitu. Terus ini juga jarang digunakan sini ya, ini feeder juga, ini fungsinya menaik menurunkan apa yang kita putar saat itu. Misalnya ini sedang putar backsound ya, karena aku sebentar lagi pengen on air, jadi diturunin. Kalau aku ngomong diturunin, kalau misalnya aku nggak ngomong dinaikin gitu. Jadi kayak ya apa ya, kayak gitu. Ini tuh juga fungsinya feeder untuk backsound juga, cuma sekarang udah dipindah, dialih fungsikan. Terus ini namanya mic, ada mic 1, ini tulisannya, ini mic 2. Jadi mic 1 yang ini, mic 2 yang ini. Ini kesan narasumber. Ya, terserah sih, kalau misalnya ketika lagi siaran pengennya pakai mic 1 atau mic 2 terserah gitu. Tapi misalnya ketika ada lawan bicaranya di depan kita, terserah tuker-tukeran aja. Yang penting dua mic ini digunakan gitu. Jadi cara pengoperasiannya itu ini kan tadi kayak gini ya, off kayak gini. Jadi ini diputar dulu sampai arah jarum jam 3, terus dinaikkan sampai full ke sini. Terus setelah udah selesai dinaikkan, kita pengen ngomong, nyapa pendengar lagi, ini diturunkan yang feedernya tadi. Jadi otomatis suaranya ya agak-agak apa ya, nggak terlalu nyaring gitu. Jadi kita masih bisa suara kita ngomong ya, masih ada backsoundnya di belakang gitu. Kita pengen nafas nih misalnya ya, naikin aja lagi backsoundnya. Terus turunin lagi. Tadi aku menggunakan ini dari tadi. Terus kalau misalnya udah selesai ngomong, misalnya pengen ngasih tau pendengar jangan kemana-mana, bla 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 segala macam, ini langsung di fullkan lagi. Karena kan tadi kan kayak gini ya, jangan kemana-mana, bla 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 kayak gitu kan, langsung naikin aja lagi feedernya. Terus ini di off kan kembali ke asal, ini diturunkan. Sebenarnya sama aja fungsinya. Ini duluan dinaikkan, terus misalnya pengen off air kebalikannya sama telepon tadi. Hah? Iya, karena dulu kita training juga kok gitu. Jadi diajarin dari yang basicnya, emang bener-bener aku bukan seorang penyiar gitu ya. Jadi aku ya mahasiswa biasa aja gitu. Terus bener-bener diajarin, cara menggunakan perangkatnya kayak gini, cara mengoperasikan perangkatnya seperti ini gitu. Program unggulannya Apa? Program unggulannya. Program unggulan biasanya sih ini program request lagu. Itu jadi program yang unggulan benar gitu. Karena program tersebut juga otomatis menarik pendengar lo gitu. Ada beberapa di sini program request lagunya diunggulkan, kayak Hafiz itu minta lagu kirim salam, terus Sinergi, Fast Music gitu, lagi ya, playgroup, akustik, banyak pokoknya. Ada berbagai macam program request. Kalau di sini nih Mbak, radionya nih mencakup, maksudnya tuh sampai ke ibaratnya khusus kayak ini radio DBS ini kan khusus ke di Banjarmasin kah atau di lain masih ada juga? Oke, jadi kita mengandalkan ini juga sih selain di Banjarmasin, karena lingkupnya di Banjarmasin kan, terus Banjarmasin aja gitu, Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi buat yang apa ya, mungkin sinyalnya lah ya bisa kita bilang, sinyalnya tuh itu itu bisa dengernya via streaming. Jadi kita punya streamingnya itu di www.dbs1019fm.com. Jadi di situ juga kalian bisa selain lewat streaming, ini aku buka aplikasi streamingnya ya. Bisa langsung buka dari websitenya sini, atau kalau misalnya punya aplikasi RDO atau TuneIn itu bisa dicari aja. Nah ini streaming.
gitu, atau RDO, apa ya RDO juga sih. RDO kayak gini nih. Ini ada aplikasi RDO kan, jadi buat radio ini nih. Tuh. Jadi tinggal cari aja. Di sini banyak radio-radio dari berbagai di Indonesia. Itu yang punya live streamingnya. Salah satunya di BS juga punya. Jadi di sini. Nah ini radio kita di radio. Jadi tinggal dibuka aja. Jadi dia lagi mencari frekuensinya. Nah jadi kalian bisa buka di situ di RDO untuk live streaming. Jadi itu misalnya nih yang sedang di luar kota Banjarmasin sekalipun juga bisa dengerin gitu. Tapi untuk kalau misalnya secara analognya, misalnya kalian di handphone atau di radio manual gitu aja, kita mencakup dari Banjarmasin dan sekitarnya aja. Oh ya, untuk yang tadi ya, BPM tadi ini udah ya, softwarenya tadi udah cukup paham kan? Udah cukup. Nah ini softwarenya namanya BPM Studio. Jadi di sini kita udah punya apa ya? Di sini ada beberapa filenya sih, file arsipnya. Di sini ada beberapa file arsipnya. Di sini kita udah nyiapin lagu-lagunya di tahun-tahun yang apa ya harus diputarkan gitu. Format ya, bisa dibilang format lagu-lagunya yang harus diputarkan. Buka live streaming. Yo, beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, Oke. Jadi di sini ada beberapa apa file-file arsipnya tadi dari Maja 2020. Pokoknya ada beberapa tahunnya gitu. Jadi nggak usah kebingungan lagi nyari, misalnya pengen muterin format lagunya harus tahun 2017 misalnya. Bingung lagi kan, di sini udah ada arsip-arsipnya, tinggal di drag aja kayak gitu, ditarik aja. Udah. Di sini ada player A, di sini ada player B di close ini. Jadi fungsinya dari berbagai player ini sebenarnya kayak aku bisa bilang wadah ya. Jadi terserah. Misalnya kita punya 2 wadah, terserah pengen naruh wadah di player A ini untuk background, iklan atau apa, terus player satunya untuk apa itu terserah. Gitu. Fungsinya itu tadi sebenarnya berbagai penyiar itu beda-beda tipe siarannya. Ada yang satu player dia untuk tempat atau wadah iklan, background, lagu segala macam. Ada yang enggak. Kalau aku tipe yang background aku terus di player A, lagu iklan di player B gitu. Jadi tinggal pindah-pindahin gitu aja karena ada 2 wadahnya tadi. So ada beberapa apa ya, bisa dibilang tombol yang sering digunakan para penyiar di sini di player A, di player B. Jadi tadi ya kalau misalnya player A, ini aku sedang memutar lagu di player B. Jadi otomatis dia mengudara karena ini lagi jalan timernya. Kalau yang ini enggak. Ini sesuai 3:18:71 detik. Jadi ini otomatis player A ini nggak aku putar di udara gitu. Jadi makanya tuh tadi apa ada fungsi wadah tadi itu jangan sampai dua-duanya tabrakan di udara. Jadi ada backsound, ada lagu juga. Jadi bingung lo, ini yang mana yang didengerin kayak gitu. Nah kecuali aku klik play, otomatis backsound nih bakal jalan di udara, lagu nih juga. Jadi sama-sama tabrakan tadi. Jadi kalau misalnya di sini lagi diputar, ini nggak ada nih, ini off. Biarkan taruh di sini banyak backsoundnya tuh kan bakal keputar di udara. Cuman gini aja dia. Jadi udah diklik play. Meskipun ditarik ini juga dia nggak bakal keputar, kecuali udah ditarik play. Tadi. Oke, lanjut lagi yang apa BPM tadi. Jadi sini ada beberapa apa tombolnya masing-masing. Jadi yang sering kita gunakan juga. Jadi di sini ada track, ini namanya track.
Jadi berfungsi untuk memindah apapun yang sedang diputar saat itu. Jadi ketika ini kalau misalnya warna merah ini artinya keputar ya. Ini sebenarnya warna merah juga di sini. Nah ini warna merah juga. Tapi karena aku tidak ngeklik play, jadi otomatis dia nggak bakal keputar di udara meskipun warnanya merah gitu. Jadi di sini fungsinya adalah untuk nge-track selanjutnya. Nah, jadi pokoknya warna merah ketika aku klik play di sini ya, itu bakal keputar di nomor 2 ini. Tuh. Sebaliknya seperti ini. Ini kan sedang ngemutar di udara nih lagunya. Jadi aku klik next track, otomatis langsung iklan atau apapun deh ya, nggak mesti iklan. Pokoknya apapun yang di sini langsung keputar. Kalau ini previous track itu adalah ke track sebelumnya adalah yang ini misalnya. Saya kayak paling bawah gitu. Itu. Jadi misalnya aku taruh di sini banyak nih. Yang warna merah misalnya aku play ya. Nah, jadi ini misalnya dari nomor 1 aku previous track. Jadi dari yang paling bawah previous track gitu. Selanjutnya, jadi meskipun aku klik play, dia tetap ini di nomor 6 ini yang memutar karena warna merah tadi. Terus selain itu ada ini jarang digunakan juga sih. Nah ini Q play ini adalah memutar dari awal lagi. Jadi ketika lagu ini keputar, aku klik Q play, otomatis dia ke awal lagi lagunya. Padahal udah mau akhir loh nih suara Sam Smith-nya nih, jadi lebih ke awal lagi. Kalau Q stop ini adalah men-stop. Jadi misalnya aku klik ini, dia otomatis bakal stop di durasi saat dia lagunya ini keputar. Terus kalau ini adalah play pause, sama seperti namanya play, jadi bakal memutar apapun yang ada di player A dan juga player B. Terus kalau pitch ini kita nggak merubah-rubah, ini adalah tempo, jadi ketika dinaikkan lagi itu suaranya bakal yang kayak chipmunks gitu. Tadi sebaliknya juga kalau ke bawah, jadi udah normalnya segini. Shuffle ini adalah mengacak. Jadi ketika aku klik ini kan sebenarnya udah sesuai urutan nih 1, 2, 3 bla 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 segala macam. Ketika aku klik ini, otomatis ketika apapun yang diputar, misalnya nih tadi iklan ya diputar di nomor 1, itu bisa aja dia pindah ke langsung di nomor 5, bisa aja pindah di nomor 3 gitu. Padahal kita udah sesuai urutan. Terus kalau ini adalah loop alias repeat. Jadi kalau misalnya aku klik ini bakal ngulang di situ aja. Selanjutnya adalah single play. Jadi ketika aku klik ini, udah dia stop di situ aja, nggak bakal turun ke bawah, nggak bakal ke posisi selanjutnya harus diputar. Sama aja di sini juga fungsinya sama. Terus di sini ada fade time, ada manual fade. Jadi di sini udah diatur juga sesuai ininya, normalnya segini. Jadi di sini adalah bisa dibilang kecepatan perpindahannya fade dan auto. Nah, jadi fade dan auto ini adalah fade itu memindahkan apapun yang sedang diputar ya, memindahkan secara manual. Manual artinya kita harus ngeklik dulu nih baru bakal kepindah. Ini misalnya sudah mutar ILM3 ini iklan, aku fade, dia otomatis langsung pindah ke sini. Mau apapun yang diputar itu selesai atau belum, otomatis langsung pindah. Bedanya dengan auto itu diputar secara otomatis, tapi otomatisnya itu adalah menunggu sampai selesai. Jadi ini 1 menit 10 detik, dia bakal berhenti di 1 menit 10 detik baru bisa pindah ke sini. Paham ya? Jadi ini manual, ini otomatis. Jadi ketika ini dirubah lagi ke sini, otomatis perpindahannya bakal lebih lambat lagi. Tuh, padahal kita udah ngeklik fade nih. Dia kok belum pindah-pindah karena tadi diaturnya di sini kecepatannya. Makanya ini udah udah sesuai ini. Manual fade dan fade time-nya ini. Terus lanjut lagi, ini adalah di sini ada time, BPM, title dan artis. Kalau ini yang kayak tanda pagar itu adalah nomornya. Jadi time ini adalah durasi dari apapun yang ditaruh di player A dan juga player B. Jadi ini iklannya adalah 1 menit 1 detik. Terus BPM-nya adalah intronya. Tuh.
title ini adalah judulnya, artis ini adalah siapa yang diputar itu maksudnya. Saya kayak ini ya, Alligator deh ya. Nah ini durasinya 3 menit 11 detik, judulnya ini, penyanyinya artisnya adalah Alligator gitu. Terus ini adalah, aku nggak mau sih. Di sini adalah file info, jadi ini adalah menampilkan info dari yang diputar tersebut. Jadi di sini, jadi kita tahu ketika naik siaran, kita nggak usah nyari informasinya lagi untuk tahunnya tahun berapa sih, albumnya apa sih kayak gitu kan. Saya pengen ngasih informasi ke pendengar nih ya, tinggal buka aja ini, oh penyanyinya Billie Eilish, title-nya ini, judulnya ini, albumnya ini, tahunnya ini gitu, genre-nya ini. Udah deh, oke aja. Terus select all ini kalau di komputer bisa kayak Ctrl A gitu. Jadi misalnya ini sorry, select all. Jadi bisa nih aku pindah ke sini. Itu fungsinya. Terus kalau ini adalah remove files. Ketika aku remove itu berkurang satu kayak gitu. Jadi bisa juga select all, remove mau semuanya, tinggal ini bisa, atau saya pengen sesuatu juga bisa gitu. Sama ini kalau ini kebalikannya add file, menambah file, save list ini menyimpan, load list ini juga jarang digunakan sih, clear list ini lebih menghapus semuanya. Jadi misalnya select all, di clear list kehapus semuanya. Tuh. Terus di sini ketinggalan, ini adalah total dari yang ditaruh di sini nih. Ini ada 6 buah backsound, totalnya 19 menit 55 detik. Per satu backsoundnya durasinya 3 menit 19 detik. Itu tadi ya. Udah cukup paham di sini? Sudah. Udah direkam juga ya, mungkin bisa diingat-ingat lagi poin-poinnya apa aja gitu ya. Terus di sini adalah di bawah ini lebih ke, bisa dibilang mungkin arsip-arsipnya ya. Jadi ketika aku klik di sini beda-beda ya nih, keluar di tanggal lagu chart, terus ada misalnya lagu nih aku klik distant, lagu-lagu yang IDM sesuai genrenya di radio tersebut apa, di sini udah disiapin file arsipnya gitu. Jadi di sini ada beberapa yang digunakan, sebenarnya sama fungsi di sini sama di sini, ada time, BPM, tahunnya, genrenya apa, album, title, dan artisnya siapa gitu. Jadi ketika mencari lagunya, kalian di sini kita bisa menggunakan, misalnya ingat sama penyanyinya, tinggal tulis aja misalnya Justin Bieber deh ya, tinggal tulis aja di keyboard sesuainya, oh Justin Bieber, tanpa harus kalian nyari di scroll kayak gini lagi gitu. Terus kalau misalnya inget sama judul lagunya aja nih, bisa diklik 2 kali di sini, misalnya Yummy Justin Bieber, oh udah ada keluar nih, langsung aja ditarik ke atas sini buat diputar. Tapi jangan lupa buat dikembalikan lagi supaya yang lain juga nggak bingung gitu, karena di sini sudah sesuai abjad. Kalau misalnya kalian ngeklik di sini 2 kali sesuai abjad, nama penyanyi dari A sampai Z mungkin ya. Terus di sini title-nya 2 kali sesuai abjad juga. Album pun juga sesuai abjad. Misalnya inget albumnya aja, wah keren banget ya. Jadi tinggal klik 2 kali aja. Atau genrenya juga pengen nyari genrenya yang pop-pop deh, yaudah dia bakal sesuai abjad nih, pop kayak gitu. Tahunnya pun juga sama semuanya. Terus kalau BPM ini adalah intro ini ya, bisa dibilang intro sebelum lagu itu dimulai. Dia ada yang ini, ada di sini yang tulisannya ada BPM. Nah misalnya ini di sini BPM-nya 7 detik. Di sini ada tulisannya nih. Nah, jadi selama 7 detik itu, ini suara penyanyi belum keluar, itu dinamakan intro. Tuh. Ini di sini nih, 7. Jadi kalau kalian ketika misalnya on air itu bisa mengira-ngira
intronya masih mulai masih musik kan, oh 7 detik nih, baru setelah 7 detik itu baru misalnya apa ya, oh sorry maksudnya sebelum 7 detik itu, sebelum penyanyinya suaranya keluar ya bisa dibilang, jadi 7 detik itu adalah durasi kalian bisa ngomong di situ, misalnya memperkenalkan lagu yang bakal diputar atau misalnya pengen ngomong apa gitu ya. 7 detik itu sebelum suara penyanyinya ada, jadi itu namanya intro, masih intro gitu, masih musik yang main ya. Terus di sini file arsipnya, oke, tadi di intro ya, sorry. Terus di bawah-bawahnya ini adalah totalnya, sama aja sih sebenarnya di sini kan total nih, di sini juga sama totalnya juga. Terus about nih tentang BPM-nya, taper ini juga jarang digunakan gitu ya. Untuk mixernya ini adalah kayak gini. Jadi dibalikin aja lagi. Ini mungkin kurang lebih seperti di sini mixernya, tapi ini perangkat yang keras, ini perangkat yang lunaknya gitu. Kalau list ini fungsinya untuk melihat ya apa aja sih yang udah diputar selama satu hari ini, selama seharian ini tadi dari pagi. Jadi pokoknya udah tanda merah ini adalah yang udah diputar nih, tanda merah titik ini tadi udah diputar. Jadi hari ini tanggal 23 nih contohnya ya, 23 yang udah diputar misalnya dari pagi tadi, oh ini udah sesuai urutan. Ini segala macam sampai tadi yang udah aku putar adalah single dari Billie Eilish gitu. Jadi penyiar bisa tahu nih, ini udah diputar belum ya? Misalnya pengen memutar single ini lagi atau lagu ini lagi, tapi takut keputar 2 kali mungkin karena penyiar sebelumnya udah muter. Ya udah bisa dilihat aja dari sini. Tuh. Kalau misalnya tandanya nggak merah berarti belum diputar otomatis. Terus balikin aja lagi. Teks itu tadi. Jadi sini juga hampir-hampir sama sih kayak clear list ini segala macam. Berfungsinya sih yang aku jelasin tadi itu adalah tombol-tombol yang sering digunakan sama penyiarnya. Tuh. Mungkin kalian bisa search aja lebih gampangnya buat ingat di Google apa aja sih fungsi-fungsi dari ininya. Yang jelas kalau misalnya di radio DBS ada beberapa radio aku kurang tahu juga sih ya, beda-beda radio. Itu pakai perangkat lunaknya buat muter apa gitu, tapi kalau misalnya di BS pakai namanya BPM Studio. Ada lagi? Mbak, kalau boleh tahu kan itu kayak nyari sumber-sumber beritanya tuh dari mana ya kalau Oke. Sebenarnya cari ini aja misalnya apa ya? Saya lagu deh ya. Nyari info lagu itu ada situsnya nih, kita udah simpen juga situsnya kayak Creative Dicks gitu. Bisa misalnya info showbiz ya, mau selebriti segala macam, nggak mesti lagu, itu bisa aja di cari aja selain Creative Dicks itu dulu di Zone Celebrity, liputan 6 showbiz misalnya, pokoknya info-info yang showbiz gitu. Terus juga di sini udah ada nyimpen sih, misalnya ini ada info seputar film, kita ngambilnya IMDb. Jadi ini adalah 10 film yang top box office gitu. Jadi di sini ada situs Indonesia dan mancanya gitu, mancanegaranya. Menurut kalian nggak ada tips and tricks lagi selain pengulang kita supaya bisa berbicara yang lancar kayak yang ada di itu? Terus gimana? Oh ya, tipsnya apa ya? Banyakin latihan aja mungkin ya, banyakin latihan, banyakin banyakin baca segala macam gitu. Latihannya mungkin itu dari latihan itu bisa mengurangi yang namanya gugup ketika ngomong di depan umum gitu. Karena dulu aku juga tipe yang gugup ngomong, apalagi misalnya presentasi lah. Ya lebih presentasi. Jadi ya udahlah, misalnya seadanya aja kayak gitu. Nggak ada yang ya ada yang mau nanya nggak kayak ini kayak gitu-gitu aja. Pokoknya biasa aja tuh udah gugup banget. Banyakin latihan dan lebih ke latihannya mungkin bisa dicermin mungkin ya. Klasik sih, cuman kayaknya kalau misalnya sering latihan
itu kita bakal udah terbiasa gitu ngomong sama orang dan segala macam. Itu sih. Kalau dulu aku juga tipe orang yang gugup segala macam, tapi udah masuk dunia radio, ya udah terbiasa, udah terlatih. Kan apalagi pas siaran sendiri, emang bener-bener nggak ada lawan bicara, kita ngomong sendiri aja gitu, nah udah luas jadinya. Apalagi kayak misalnya ketemu sama kalian yang aku kan tahu sama sekali, lo kan pernah jumpa, jadi udah lancar, udah ngalir aja. Iya, karena itu tadi selain itu juga latihan. Mungkin apa ya? Ini tapi percaya nggak percaya bisa yang ngomong sama diri sendiri tuh bisa ini juga loh, bisa melatih juga loh. Saya ngomong sama diri sendiri, kita gini ya, kayak ngomong aja sendiri sama diri sendiri, meskipun nggak ada orangnya, tapi itu cukup melatih juga sih menurut aku ya. Tadi tipsnya banyakin latihan. Dan lagi mana pertama dari narasumbernya itu sendiri dulu, kemudian beberapa pihak yang juga terkait dengan berita-berita itu, misalkan ada yang sudah terima kabar-kabarnya. Terus yang pertanyaan, mungkin terakhir juga pertanyaannya, Ya. itu gimana sih cara kita tuh supaya relate sama narasumber? Relax. Iya, misalnya lebih nyaman, nyambung gitu. Kan biasanya kan ada orang jadi narasumber tapi kayak hawanya itu kayak bentrok gitu loh. Kalau iya. Pastinya sebelum kita sebelum kita tanya-tanya, kita kan juga ada perkenalan sebelum di on air ya kan. Oke. Jadi kita harus ngobrol dulu, kita tanya dia itu mau apa, gimana gitu. Jadi kita juga coba lihat orangnya gimana, yang ada narasumber dari mana. Jadi kita juga harus tahu kan bahannya apa. Berarti ini menyangkut masalah tentang knowledge kita, pengetahuan Ya. kita juga gitu ya. Ya. Oh, oke. Itu aja yang saya mau tanya. Oke. Yang teman Gina ada yang ditanyakan? Kalian jadi pengen enjoy nggak gugup kayak gimana? Gugup itu pasti ada, apalagi awal-awal. Jadi salah satunya terus berlatih dan jadinya waktu itu bikin kita nyaman. Oh. Ya. Ada juga nggak Kak yang kayak mempengaruhi kita gugup gitu, misalnya orang sebelah atau orang Bisa, banyak bisa. yang- Kalau ada orang mungkin berasa beda, apalagi kalau sendiri mungkin ada yang merasa nyaman dengan sendirian, ya Oh. kan? Tipikal penyiar beda-beda. Ada yang nyaman solo, ada yang nyaman berduet. Gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya gugup tadi itu wajar. Dan juga satu yang bikin gugup selain dari nggak berlatih itu memang kurang berlatih sih, kurangnya kita paham akan bahan yang apa yang ingin kita siarkan. Oke. Itu aja sih pertanyaan kami. Iya. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Sukses.